dari kelompok 3. Sekarang kita mau ke Museum Gedung Sate dan Museum PTT. Perkenalannya? Pernah penasaran gak sih kenapa gedung ini dinamakan Gedung Sate? Gedung Sate awalnya dirancang sebagai markas pemerintahan Hindia Belanda di Jawa Barat. Sebelum dikenal dengan nama Gedung Sate, gedung ini memiliki nama dalam bahasa Belanda yang cenderung sulit diucapkan oleh masyarakat Indonesia. Gedung Sate menjadi salah satu gedung tertinggi di Jawa Barat pada saat itu. Karena itu, gedung ini dilengkapi dengan penangkal petir yang berbentuk tiang dengan bulatan-bulatan di ujungnya yang menyerupai tusukan sate. Nah, dari sinilah nama Gedung Sate lahir, menjadi lebih mudah diingat dan diucapkan oleh warga lokal Bandung dan sekitarnya. Terdapat pintu masuk dan jendela gedung sate ini. Selain itu, juga di sini anak bisa melihat. Nah, ini adalah kliniknya secara lebih besar lagi dari bangunan gedung satenya. Dia akan bisa lihat nih ada berapa banyak ruangan. Anak bisa lihat ornamen kulit apa saja yang ada di dalam gedung sate, seperti contoh atapnya, ataupun ada beberapa pilarnya, ataupun beberapa pintu masuk dan jendela gedung sate ini. Selain itu, juga di sini anak-anaknya bisa melihat salah satu rumah tradisional khas Jawa Barat. Nah, seperti yang bisa. Menariknya lagi, atap gedung sate ternyata masih menggunakan kayu ulin yang karakteristik kayunya kokoh dan tahan lama. Kayu ini sendiri langsung didatangkan dari Kalimantan. Material pembangunan gedung sate pun dipilih dengan sangat teliti. Baja dan semen yang diperlukan untuk pembangunan gedung sate diimpor langsung dari negara seperti Swedia dan Inggris, yang kala itu terkenal dengan kualitas bahan bangunannya loh. Pada masa itu, untuk pencahayaan, gedung sate menggunakan prism glass yang mampu memanfaatkan cahaya matahari dengan cara membiaskan dan memantulkan cahaya ke dalam ruangan. Hal ini menciptakan penerangan alami yang sangat efisien. Tapi masuknya itu hanya cahayanya aja. Untuk silau dan pun panasnya, terik panasnya itu tidak ikut masuk. Kan kalau glass box yang ada atau glass yang di rumah kita ya, yang ada di atas biasanya di toilet ataupun yang lainnya, itu kan biasanya panas ataupun teriknya masih terasa ya. Nah, kalau ini enggak. Selain itu, struktur gedung sate dibangun dengan sangat kokoh. Hal ini dibuktikan dengan dinding gedung sate yang bisa mencapai kedalaman hingga 1 meter. Semua elemen ini membuktikan bahwa gedung sate memang dirancang untuk bertahan sekaligus menjadi ikon arsitektur yang megah dan unik. Semuanya 1 meter dan sama-sama semuanya tembok utamanya menggunakan batu belah ini. Kenapa gedung sate masih bisa kokoh sampai usianya 100 tahun lebih sampai sekarang dan juga menjadi salah satu bangunan anti gempa, salah satunya karena ketebalan temboknya. Nah, sekarang kita bakal menonton film pendek tentang perkembangan gedung sate dari pertama kali dibangun, pengalih fungsiannya, dan keadaannya hari ini. Sedikit spoiler, filmnya informatif banget. Kita jadi semakin memahami sejarah gedung sate. Kita mau nonton film tiba-tiba banget di Gedung Sate. Hai. 1 abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia.
Film tadi mengakhiri petualangan kita di Museum Gedung Sate. Berarti ini waktunya untuk pindah ke Museum PTT atau Pos Telegraf dan Telepon yang sekarang dikenal dengan Museum Pos Indonesia. Museum Pos Indonesia ada di satu kompleks yang sama dengan Museum Gedung Sate, jadi kita cuma perlu jalan sekitar 3 menit untuk sampai di Museum Pos Indonesia. Di sini kita dipandu oleh Kang Ojel yang bakal menjelaskan isi dari museum ini. Petualangan kita di sini dimulai dengan melihat sejarah komunikasi di Indonesia, mulai dari masih menggunakan aksara Jawa dan huruf Sanskerta hingga sekarang sudah menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang kita diajak untuk melihat lebih jauh perkembangan PT Pos Indonesia, seperti ketika perangko mulai digunakan oleh masyarakat, keanggotaan Indonesia di Universal Postal Union atau UPU, seragam pengantar surat dari masa ke masa, dan mesin ketik. Oh iya, di sini kita juga melihat perangko pertama di dunia loh. Nah, ini bagian favorit kita, yaitu koleksi perangko dari seluruh dunia. Gambarnya unik-unik banget. Sayang sekali petualangan kita di Museum Pos Indonesia harus selesai. Tapi sebelum pulang, kita merekap perjalanan kita hari ini bersama Kang Ojel dan pelajaran apa yang bisa diambil, khususnya terkait nilai-nilai Pancasila.